Masih seputar surah Maryam yang akan disampaikan oleh Ustaz Iril kepada beliau waktu dan tempat. Silakan. Shallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surah Maryam ayat ke-84. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, di mana di dalam Maryam ini di ayat ke-84 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda. Fala ta'jal, maka janganlah kamu tergesa-gesa Muhammad alaihim atas perilaku mereka itu orang-orang kafir. Innama, dan hanyalah na'uddu, kami ini menghitung lahum bagi mereka ada dengan hitungan yang teliti. Maksudnya gimana, Bu? Jadi Rasulullah, Bu, itu sebenarnya berharap sama Allah agar kiranya Allah mengistirahatkan beliau daripada gangguan orang-orang kafir. Yang mana Pak, orang-orang kafir ini kan mengganggu, menghalangi dakwah Rasulullah. Maka Rasulullah berharap, pengen sama Allah supaya orang-orang kafir disingkirkan atau diharapkan misalnya nggak ganggu lah. Maka tapi harapan Rasulullah itu ditegur duluan sama Allah. Itu apa? Fala ta'jal. Jangan kamu tergesa-gesa hai Muhammad mendoakan mereka supaya dapat aja, mendoakan mereka supaya dimusnahkan. Gak usah buru-buru. Kalau kata Allah, kenapa? Innama, dan hanyalah na'uddu, kami ini apa? Menghitung lahum bagi mereka azdan dengan hitungan yang teliti. Artinya apa? Allah enggak cuek, Allah juga enggak lalai. Nggak perlu lu minta doa. Kalau memang ada waktunya mah nanti dengan menurut hitungan Allah waktunya diajak sama Allah. Cuman jangan dipinta, gak usah tergesa-gesa. Begitu kalau kata Allah di dalam ayat ini. Kenapa, Bu? Nabi Muhammad di sini dikatakan apa? Dilarang untuk tergesa-gesa. Yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya tergesa-gesa itu kan merupakan akhlak atau sifat dasar manusia. Sebagaimana di dalam ayat lain Allah juga dan mengatakan khuliqal insanu min ajal. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan kondisi memiliki sifat itu pengennya buru-buru, tergesa-gesa. Saurikum, maka kalau akan aku perlihatkan, Allah akan memperlihatkan ayatina, kebesaran kami, fala tastajilun, maka jangan tergesa-gesa. Jadi kalau misalnya orang-orang kafir membenci, mengganggu gitu, maka apa? Ya udah sabar, jangan buru-buru. Kan kalau masalah waktunya dia akan diajar itu udah Allah udah ada catatannya di tangan Allah. Jadi nggak perlu diminta, kan gitu. Karena kalaupun diminta, artinya apa? Ujian sabarnya kan nggak ada. Dan di sini dikatakan sini dikatakan fala ta'jal,
Ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad ini merupakan makhluk yang mulia, yang dimana kalau Nabi minta ajak dia turun itu. Maka sini kalau tegur pada takjal. Kalau kita kan belum tentu. Kita ke seorang orang kita doain belum tentu bisa masih sehat. Kan gitu. Kalau kita sih nggak nyangka. Kalau Nabi udah minta turunin aja, itu pasti turun. Makanya Allah tegur apa? Pada takjal, jangan tergesa-gesa minta diturunkan aja. Gitu. Dan juga perlu kita ketahui, Bu, ini kan sifat manusia tergesa-gesa. Yang namanya tergesa-gesa itu buruk dalam segala hal, baik dalam ibadah, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau dalam urusan akhirat, misalnya kita doa, minta sama Allah, jadikan seorang kaya, jadikan seorang sukses, nggak kaya-kaya, nggak sukses-sukses. Akhirnya apa? Kecewa kita sama Allah diri ninggalin berdoa. Karena apa itu? Kita pengennya buru-buru aja. Dalam kerja begitu juga. Kerja pengennya cepat selesai. Biasanya terburu-buru gitu, biasanya nggak beres hasil kerjanya juga. Kerja pengennya cepat kaya, gagal pengen cepat kaya, akhirnya apa? Nyala tuyul misalnya, atau nyolong atau korupsi. Itu akibatnya apa? Tergesa-gesa. Yang namanya tergesa-gesa dalam segala hal buruk, kecuali dalam 5 hal kalau kata Rasulullah. Dalam masalah apa aja, Bu? Yang pertama, kita boleh tergesa-gesa dalam masalah menyajikan makanan buat tamu yang datang ke rumah. Nah itu disunahkan. Ya tamu datang, wah kita sibuk beli ini, makasih, ngidangin ini dan itu. Maka disunahkan, tidak apa-apa kalau dalam masalah itu tergesa-gesa. Yang kedua, dalam masalah apa lagi kita boleh tergesa-gesa? Dalam masalah pembayaran utang. Nah itu disunahkan tergesa-gesa. Jangan sampai lewat tempo. Gitu. Kalau masalah utang boleh gitu, disunahkan malah tergesa-gesa. Terus apa lagi? Dalam masalah taubat, kita punya salah sama Allah, punya dosa sama Allah, dan kita tunda-tunda. Tegur kita taubat sekarang, besok dosa lagi, ya nggak masalah. Yang penting taubat dulu. Masalah besok mau berbuat dosa lebih apa enggak itu urusan nanti. Yang penting hari ini kalau ada kesempatan kita taubat. Karena takutnya atau di detik kemudian kita meninggal, mau kata apa? Kan begitu. Maka disunahkan tergesa-gesa dalam urusan taubat. Terus apa lagi? Dalam mengurus mayat. Kita nih orang tua meninggal, udah jangan lama-lama. Sama seperti kemarin almarhum ibu saya meninggal, ba'da zuhur habis asar udah kita makami. Kenapa? Karena nggak ada alasan tunda dan nggak ada juga yang ditunggu. Akhirnya apa? Udah buru tergesa-gesa dalam masalah pengurusan mayat, lebih cepat lebih bagus. Kalau nggak ada ditunggu, ya. Terus yang selanjutnya apa? Menikahkan anak gadis kita kalau udah menemukan jodoh yang baik, agama yang baik, dia punya anak. Kalau misalnya udah nemu nih, udah jangan ditunda-tunda, segerakan. Tergesa-gesa itu gak apa-apa, disunahkan. Kenapa? Karena kalau kata Rasulullah, idza ja'akum, apabila datang kepada kamu orang yang mau melamar anak kamu, sementara yang melamar itu mantarduna, yaitu apa? Disenangi dinahu, agamanya bagus. Terus apa lagi? Wa khulquhu, akhlaknya juga bagus. Fankihu, maka nikahin itu anak kamu. Kalau misalnya datang laki-laki yang namanya laki-lakinya bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka nikahin. Kalau misalnya kamu tolak, kalau kata Rasulullah apa? Takun fitnatan fil ardi wa fasad, maka akan terjadi fitnah di dunia dan kerusakan. Apa Bu maksudnya fitnah? Kok sampai kalau misalnya kita nolak nih, ada anak soleh nolak, misalnya nih anak kita nolak, yang dia bagus akhlaknya, yang bagus agamanya kita tolak, itu kalau kata Rasulullah akan menyebabkan kerusakan. Kenapa? Karena penolakan kita, ya orang tua misalnya nolak, itu bisa jadi merusak cara berpikir laki-laki. Yang dimana laki-laki percuma gue jadi orang baik kalau perempuan cuma pada akhirnya atau keluarganya mandang harta, mendingan gue nyari duit. Nah itu merubah semua pola pikir laki-laki yang ada di dunia. Misalnya akhirnya apa? Rumah tangga yang terbangun semua itu nggak atas dasar agama, tapi atas dasar harta. Yang akhirnya rumah tangga udah nggak ada rumah tangga yang namanya sakinah mawaddah, ya kan? Kalau setiap rumah tangga nggak ada sakinah mawaddah warahmahnya, maka orang lingkup yang lebih besar masyarakat bahkan di dunia ini. Akhirnya apa? Terjadi kerusakan. Karena kita anggap yang penting apa? Duit. Padahal asal dia sudah bagus, dia punya agama, dia bagus punya akhlak, itu sebetulnya udah modal. Karena apa?
Karena kalau misalnya dilalai dia nggak ngurusin istri kan ditegur sama agama, lu jangan begitu, lu nggak tahu, misalnya nih si laki-laki nggak tanggung jawab, maka kesadaran beragamanya akan menegur dia. Kalau dia malas misalnya nggak tanggung jawab aja pak, orang yang mengenal agama nggak mungkin melakukan itu. Tapi kalau misalnya rezeki, wallahu alam, mungkin awal kita nikahin anak dalam kondisi dia mapan, atau di tengah perjalanan tuh suaminya bangkrut, mau kata apa? Sementara bekal agamanya nggak ada, acur-acuran udah, nggak ada sama sekali yang bisa diharapin tuh. Begitu, makanya itu juga jadi perhatian terutama ibu-ibu yang memiliki anak perawan. Cari sangat penting. Dan di sini Bu, kita kembali ke pembahasan ayat. Di sini Rasulullah SAW dilarang mendoakan atau segera mendoakan buruk. Nah ini kan terkadang kita umumnya nih, ketika kita kesal sama tetangga yang menyakiti, kita doa ya Allah ajak dia tuh, ya Allah segera siksa dia tuh, udah masalin banget misalnya. Kadang-kadang itu umumnya begitu. Maka hal ini Bu adalah hal yang sebenarnya apa? Jangan begitu, jangan tergesa-gesa. Karena apa Bu? Karena Rasulullah, kalau kita cermin ke Rasulullah itu penyabar, Rasulullah itu rahman, Rasulullah memaafkan kesalahan orang, ya kan gitu. Rasul gak mudah mendoakan jelek orang. Makanya apa? Sebenarnya apa? Makanya ketika paman Rasulullah dibunuh, pamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah, itu dibunuh sama namanya Wasi. Wasi ini seorang budak yang karena jantungnya itu ditombak, matilah pamannya kan, meninggal. Ketika itu apa? Rasulullah sakit hati, Rasulullah apa? Sedihnya bukan main. Tapi walaupun sesedih apapun Rasulullah atas meninggal pamannya, Rasulullah nggak pernah maki-maki situ sih yang ngebunuh. Sampai pada akhirnya yang ngebunuh ini masuk Islam. Ketika yang ngebunuh ini masuk Islam, Rasulullah maafin dia, dimaafin. Cuman Rasulullah nggak mau melihat muka orang yang ngebunuh. Kenapa Bu? Karena ketika Rasulullah melihat muka orang yang ngebunuh, hati Rasulullah tersayang-sayang. Artinya apa Bu? Yang namanya kita jangan pernah kita berbuat salah sama orang lain. Orang itu bisa maafin, tapi kan belum tentu orang itu bisa melupakan. Rasulullah maafin, dia maafin. Cuman Rasul nggak bisa melupain siapa yang membunuh. Gitu, karena masalah apa? Karena masalah memaafkan itu kan pilihan kita. Tapi kalau masalah melupakan itu kan urusan Allah. Kalau hati kita nggak bisa melukai, udah nyakitin kita, misal dia udah membunuh saudara kita, mau kata apa? Sampai akhirnya yang membunuh Rasulullah ini ngerasa bersalah, walaupun dia udah diterima Islam, walaupun Rasulullah udah memaafkan. Maka cara dia menebus kesalahannya apa Bu? Ketika dia dulu dalam keadaan kafir, dia membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah, maka dia tebus. Ketika dia masuk Islam, dia adalah orang yang membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab, ditebus sama dia. Artinya apa Bu? Betapapun kita punya salah, jangan pernah kecil hati. Kalau kita pernah melakukan kesalahan yang fatal, maka kita berbuat kebaikan yang lebih baik daripada kesalahan yang pernah kita lakukan. Nanti selalu ada peluang untuk itu. Tapi yang jadi unik, Ibu kan belum pernah dengar ya, namanya Rasulullah itu, kalau Rasulullah sedih mungkin kita benar-benar kisahnya. Rasulullah marah, pernah dengan kisahnya. Tapi pernah nggak boleh dengar Rasulullah sedih, marah jadi satu? Dan bahkan Rasulullah saking marahnya sampai laknat. Itu pernah. Kapan Bu? Itu kejadian namanya tragedi Bi'r Ma'unah. Kalau orang yang udah sering bertemu umroh mungkin tahu. Bi'r Ma'unah itu ada tragedi di mana apa Bu? Di mana umat Islam ketika itu jumlahnya itu sekitar 124.000, ya kan? Nggak banyak lah, ketika itu masih dikit. Sementara ulamanya, orang yang hafal Quran dan yang ngerti hukum, jumlahnya itu cuma 120 orang. Artinya kan dikit. Dari 124, ulamanya cuma ada 120. Sementara masyarakat Bi'r Ma'unah meminta Rasulullah minta dikirimin 70 orang ulama. Tujuannya Ibu pengen supaya apa? Supaya kami didakwahin nih, ya Rasulullah, utus dong 70 orang. Kalau kata orang-orang kampung sono, maka diutuslah 70 ulama ini Bu ke daerah tersebut. Ternyata apa? Yang tadinya Rasulullah pikir benar itu orang menerima dakwah,
Nggak taunya apa, ternyata dia buku siasat buruk. Ternyata yang 70 ulama itu dibunuh. Sampai kan akhirnya Rasulullah marahnya bukan main. Kenapa marah? Udah jumlah ulamanya dikit, cuma 120, dibunuh 70. Rasulullah marah besar sampai Rasulullah berdoa dalam sholatnya dengan gunuk tazilah. Allahumma al'an bulanan wa bulanan wa bulanan. Ya Allah, laknat dia. Sampai Rasulullah marah besar. Itu saking apa? Ternyata yang dibunuh ulama-ulamanya. Nah ini artinya apa? Jadi perhatianku buat kita. Betapa Rasulullah SAW mencintai ulama, mencintai ilmu. Sampai nggak rela kalau ada orang yang ngebunuh ulama. Artinya ngebunuh dia ilmu. Maka ketika kita sadar sikap Rasulullah terhadap ilmu itu demikian, maka kita jangan malas-malas namanya nuntut ilmu. Rasulullah aja dulu saking pengen orang beriman diutus 70 ya dikasih, sementara 70 itu dibunuh, marahnya bukan main. Itu sekali-kalinya Rasulullah marah dalam itu parah itu Bu. Paling parah itu. Disebabkan apa? Ilmu yang dibunuh. Nah sementara kita geblek kalau kita misalnya udah dikasih jatah diturun Al-Quran, tapi nggak pernah cinta sama Al-Quran, bodoh. Rasulullah dulu marahnya bukan main ketika dalam proses turunnya Al-Quran ini, gitu Bu. Nah itu sekelumit tentang kisah marahnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sampai mau mendoakan supaya dilaknat itu orang-orang beriman, bukan Rasulullah tergesa-gesa, karena ulah mereka udah keterlaluan. Begitu. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum saya lanjutkan, jadi Bu, kenapa kita nggak perlu mendoakan orang yang udah berbuat dolim sama kita, ngejahatin kita, nggak perlu. Bukan apa? Karena mereka orang-orang yang dolim pasti akan kalah, pasti akan akan kena batunya sendiri. Kalau dalam ayat Al-Quran waqad khaba man hamala dulma, maka akan dikalahkan orang yang membawa kezaliman. Itu kan janji Allah. Apalagi di ayat lain, waqad khaba man dassaha, maka sungguh akan kalah, akan rugi orang yang mengotori hatinya. Itu janji Allah. Terus apa lagi? Waqad khaba man kulla jabbarin anid, maka sungguh akan dikalahkan orang-orang yang setiap orang yang sombong lagi lalai. Artinya apa Bu? Nggak perlu lu doain tuh orang yang udah zalim sama lu, karena janji Allah bakal ngalahin dia, bakal menghukum dia akan menerima atas ulahnya sendiri. Jadi nggak perlu lah minta dicobain orang segera diajar, nggak perlu, karena Allah udah pasti dikalahin tuh orang. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma naqsurul muttaqina ila rahmani waqda. Ini Allah menggambarkan yaitu pada hari nanti di yaumil akhir, orang-orang yang bertakwa itu dikumpulkan oleh Allah, yaitu waqda, sebagai delegasi kehormatan. Nah jadi Bu, nanti gambaran orang-orang beriman itu ketika di yaumil akhir itu menghadap Allah seperti tamu agung. Kayak misalnya kita diundang ke istana, ya kan? Otomatis karena diundang ke istana bagus dong pakaian, kendaraan, sebagainya. Nah begitu juga nanti orang-orang yang diundang oleh Allah ke surga menjadi tamu agungnya Allah. Itu bukan sekedar pakaian bagus, kendaraannya juga bagus, berlapis emas, berhiasan permata, intan dan yang lain-lain. Itu kendaraan ketika nanti kita menemui Allah. Karena kalau misalnya orang beriman itu tamu agungnya Allah. Dari mulai kita jalan ke sana itu bukan jalan kaki, naik kendaraan, yang kendaraannya mewah. Yang kita nggak bisa bayangkan seperti apa ini kendaraan. Yang jelas berlapis emas, berhiaskan permata. Sudah nggak kebayangkan. Itu jadi tentang gambaran orang beriman nanti di yaumil akhir. Sementara untuk orang-orang yang kafir, di kelanjutan ayat Allah menggambarkan wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Kalau kata Allah. Dan kami akan akan menyeret mereka atau mendorong mereka al-mujrimin, orang-orang yang banyak dosa itu, yang berbuat dosa itu, ila jahannam, kepada neraka jahannam wirda, dengan dalam kondisi dia kehausan. Nah, apa yang dimaksud nasuku? Nasuku itu jadi di sini dikatakan wasa itu yakunu min qalbi yang haruhum
wayajruhum. Itu apa? Didorong dari belakang, yang mana didorong-dorong itu sambil dimarahin, sambil tegur. Nah, ibu pernah lihat maling, ketangkap basah, ya kan? Itu digiring bagaimana bu? Didorong-dorong, dimaki-maki, bahkan dipentung-pentung. Nah, gambarannya seperti itu nanti dia lahir. Ini yang dorong-dorongnya bukan manusia, yang dorong-dorongnya bukan orang biasa, yang maki-makinya bukan manusia, yang maki-maki dorong-dorongnya apa? Malaikat Allah. Udah bukan main, kejepit itu bisa bayangin dari gimana tuh? Seperti maling ketangkep basah, didorong-dorong, dimaki-maki, tonjok-tonjok. Udah gak kebayang, apalagi kalau itu yang ngalir malaikat. Karena apa bu? Karena namanya sesuatu, kalau misalnya kita dipukulin anak kecil, kita anggap bercanda gitu. Kan berasa pukulannya, ya kan begitu. Kalau dipukul orang dewasa udah mulai berasa tuh bejol, kan gitu. Nah ini lebih-lebih yang misalnya ngumpulin, yang dorong malaikat udah kayak apa tahu itu sadisnya. Ya kan, udah kebayang itu bagaimana nanti. Ya heran. Dan yang terakhir Allah juga Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa nanti di yaumil akhir orang-orang kafir itu la yamlikuna syafa'ah. Mereka nggak akan memiliki, nggak akan mendapatkan yang namanya syafaat, pertolongan. Illa man ittakhadha indar rahman ahada, kecuali orang-orang yang telah mengambil perjanjian kepada Allah. Apa maksudnya orang-orang yang mengambil perjanjian kepada Allah? Yaitu orang yang sudah berjanji, yaitu dengan melakukan syahadat, yang takbir beramal soleh, beramal solehnya dengan ikhlas dan Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang berhak mendapatkan syafaat. Yang namanya syafaat itu bu, pertolongan itu sama kayak di dunia. Kayak misalnya ibu-ibu butuh duit misalnya. Duh, gue butuh duit nih, kira-kira minjem sama siapa ya? Oh, sama Ustaz Ujang misalnya. Ustaz Ujang ada dia, ya kan? Datanglah Ustaz Ujang. Ternyata ada benar, dikasih. Nah itulah, itu syafaat seperti itu. Atau contoh, nih, aduh kulkas saya rusak. Misalnya nih, kulkas. Kayaknya kemana ya? Oh ke ini aja. Ke ibu itu tuh lakinya bisa begini. Nah itu syafaat tuh. Syafaat itu seperti di dunia itu. Dan yang namanya syafaat itu bu, seseorang nggak mungkin bisa memberikan syafaat kecuali memiliki keutamaan, dan juga yang menerima juga memiliki keutamaan. Contoh, misalnya kita minjem Ustaz Ujang, ya karena dia orang banyak duit, maka bisa dibintangin. Begitu juga yang menerima memiliki keutamaan, dalam arti apa? Pantas dilutangin, beres, kan gitu. Begitu juga kayak misalnya apa benerin kulkas, pantas dibintangin bener orang dia tukang servis, kan begitu. Nah artinya apa? Begitu juga nanti di akhirat. Pantas nggak kita termasuk orang yang apa? Menerima syafaat. Wallahu alam, bisa jadi ini bu, ada salah satu di antara ibu-ibu yang mungkin bukan sekedar menerima, tapi bisa memberikan syafaat. Ya kan bisa jadi. Karena saya nggak tahu. Mungkin di antara ibu-ibu semua ada yang lebih dekat kepada Allah ketimbang saya, ketimbang Ustaz Ujang. Dan ternyata nanti di yaumil akhir, ibu-ibu yang bisa memberikan syafaat. Nah, ketika ibu bisa memberikan syafaat, saya juga tidak akan lari kemana-mana, saya lari ke ibu. Makanya itulah kenapa saya selalu mendorong ibu-ibu ajak orang sebanyak-banyak. Tujuannya apa bu? Makin banyak masa, berpikir mudah-mudahan makin banyak peluang untuk orang jadi baik. Dan ketika nanti di yaumil akhir kita bisa minta syafaat, siapa tahu di sini nggak sedikit orang-orang baik yang bisa kita mintakan syafaat nanti di yaumil akhir. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.